Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam Wisdom in the Morning di pagi hari ini. Kita akan membahas dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Amsal pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan 22, firman Tuhan berkata bahwa karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Di ayat 21 yang A dikatakan karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Poin di sini adalah tentang kejujuran Bapak Ibu Saudara. Di mana memang harga kejujuran itu sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan kita jarang sekali sampai hari ini melihat masih banyak orang-orang yang jujur saudara. Mungkin karena tekanan, karena situasi dan kondisi membuat seorang lebih memilih untuk berlaku tidak jujur dibandingkan dengan mempertahankan nilai kejujuran di dalam dirinya. Padahal Tuhan pun hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang kredibel saudara. Dia nggak cari orang-orang yang incredible, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang kredibel, yang artinya adalah bisa dipercaya. Orang yang incredible itu banyak, orang yang hebat, orang yang punya skill, punya kemampuan, itu sangat banyak saudara. Tetapi orang-orang yang kredibel, yang dapat dipercaya, Amsal pun katakan siapakah dapat menemukannya katanya. Artinya betul-betul kejujuran ini sedang krisis Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa pentingnya kejujuran membuat kita bisa bertahan hidup saudara. Pentingnya kejujuran bisa membuat kita tetap dipromosi di tempat di mana kita berada. Pentingnya kejujuran membuat kita akan lebih bersinar Bapak Saudara. Makanya dikatakan bahwa dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Orang yang tetap bersikap jujur, orang yang tetap lurus akan tetap tinggal. Banyak bahkan ya Bapak Saudara ya di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, mungkin ada Bapak Saudara yang sedang bekerja di kantor dan melihat banyak kecurangan di dalamnya, bagaimana mereka mempertahankan kedudukannya atau bahkan keinginan untuk mereka naik, dipromosi ke level yang selanjutnya, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak jujur. Mereka saling sikut menyikut, mereka saling menghambat satu sama lain Saudara. Tapi percayalah bahwa di dalam kejujuran, di situ pasti ada terang Tuhan, saudara. Di dalam kejujuran, di situ selalu ada kebenaran yang akan terungkap. Sekalipun mungkin orang jujur pada mulanya seolah-olah mereka kalah, saudara. Terkadang orang-orang jujur seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semakin terhimpit. Tapi percaya, akan tiba waktunya kebenaran kita akan terang, saudara. Akan muncul seperti terang. Oleh karena itu, jadilah satu dari 1000 orang saudara. Kalau tadi saya dikatakan bahwa sangat sedikit orang jujur, sangat susah dicari. Bahkan Amsal pun katakan bahwa orang yang jujur yang dapat dipercaya siapa dapat menemukannya saudara. Tapi saat ini juga jadilah orang yang jujur. Sekalipun kita adalah orang yang sulit ditemukan, justru malah kalau kita sulit ditemukan, kita adalah orang yang langka saudara. Berarti kita adalah orang yang dicari-cari. Ya. Orang yang jujur adalah orang yang dicari-cari saudara. Tidak perlu kita pusing-pusing cari muka. Tidak perlu kita berbuat curang. Tidak perlu kita menipu kanan kiri saudara. Tapi percayalah bahwa orang yang jujur, dia pasti akan dicari dimanapun dia berada saudara. Orang yang jujur adalah orang yang diperlukan. Yang pintar sekali lagi banyak. Yang tingkat pendidikannya tinggi banyak saudara. Yang punya kemampuan banyak. Tapi yang jujur belum tentu banyak. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Gak perlu capek-capek membela diri saudara. Gak perlu capek-capek untuk kita mempertahankan sesuatu saudara. Percaya bahwa orang fasik akan dipunahkan. Orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar itu pasti akan tersingkir dengan sendirinya saudara. Dia gak akan tahan di satu tempat ketika dia mendapatkan satu kedudukan dengan ketidakjujuran. Pasti ada sesuatu hal yang akan lebih lagi menyerang mereka, lebih lagi menghimpit mereka, sehingga mereka tidak bisa bertahan. Tapi orang jujur, apa yang mau disalahkan saudara? Tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada celah untuk orang menyalahkan dia.
inilah value, inilah nilai yang setiap kita perlu terus tanamkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, kita tetap berdiri pada kebenaran, yaitu kejujuran. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi firman Tuhan ini. Dan saya berdoa supaya setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan ini dan kita akan bertindak menjadi orang-orang yang jujur. Belajar untuk kita terus berpegang kepada kejujuran. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Puji nama Tuhan. Jika Bapak Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, inilah sarapan kita saudara, supaya kita tetap kuat, tetap semangat dan kita akan jadi orang-orang yang jujur. Bahkan kalau Bapak Saudara ada yang saat ini sudah tetap jujur tapi kok kayaknya seperti tidak adil keadaannya saudara, Bapak Saudara seperti tidak ada pembelaan, tenang, Tuhan yang membela perkara-perkara orang-orang yang benar. Puji nama Tuhan. Silakan bagikan kepada banyak orang renungan di pagi hari ini supaya banyak orang juga boleh diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.